Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat risoles sayuran. Jika pada beberapa video seri risoles sebelumnya saya membuat risoles dengan versi yang lebih spesial baik pada isiannya maupun kulitnya, maka kali ini saya akan membuat risoles dengan versi yang lebih ekonomis, yang pada isiannya tidak ada penambahan daging ayam maupun daging sapi, pun pada kulitnya tanpa menambahkan telur dan susu. Memiliki rasa yang otentik dengan menggunakan bahan yang sederhana namun tetap menjadi favorit sebagian orang, terutama bagi yang menghindari protein hewani. Yuk langsung saja saya akan membuatnya, dan berikut adalah bahan-bahan yang saya pergunakan. Pertama, ada kentang yang sudah saya kupas dan saya potong-potong bentuk dadu. Kemudian saya rendam di dalam air supaya tidak berubah warna. Kemudian ada wortel yang sudah saya kupas dan saya potong dadu sama seperti kentang. Ada bawang putih yang saya geprek lalu saya potong dan cincang kasar. Ada bawang bombay yang juga saya potong-potong kemudian saya cincang kasar. Setelah bahan siap, proses selanjutnya adalah memanaskan minyak pada wajan. Lalu masukkan bawang putih, tumis hingga agak layu dan harum. Masukkan juga bawang bombay, lalu masak kembali hingga semuanya lebih harum dan lebih layu dari asalnya. Selanjutnya kita masukkan wortelnya, kemudian kita aduk hingga wortel layu. Setelah layu, saya masukkan bumbu-bumbunya. Ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, gula pasir, dan biji pala parut. Masak kembali hingga tercampur merata. Lalu tambahkan air untuk membantu proses sayuran lebih lunak. Sisakan sedikit air yang akan kita pakai untuk melarutkan maizena. Boleh ditutup sambil menunggu air menyusut. Nah, ini air sudah menyusut, lalu saya masukkan kentangnya. Aduk dan ratakan, lalu tutup kembali dan tunggu hingga kentang lunak. Sambil menunggu kentang lunak, akan kita larutkan maizena. Setelah sayuran lunak dan air menyusut, lalu kita masukkan larutan maizena. Aduk dan masak kembali hingga larutan maizena melumuri sayuran dan mengental. Ini ragut sayuran sudah matang dan segera matikan apinya. Pindahkan ke wadah dan setelah dingin siap untuk dipergunakan sebagai isian risoles. Dan selanjutnya kita akan membuat kulit risoles versi ekonomis. Pertama, masukkan garam dan minyak goreng ke dalam wadah sambil diaduk menggunakan whisk. Lalu tambahkan air sebanyak setengahnya dulu dari takaran resep. Tambahkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan protein tinggi, dan tepung tapioka. Aduk hingga tercampur rata dan adonan halus. Dengan cara seperti ini bisa meminimalisir gumpalan-gumpalan tepung sehingga ketika disaring tidak banyak tepung yang tertinggal di saringan. Nah, setelah adonan halus, masukkan sisa airnya.
Sengaja untuk minyak goreng dimasukkan di awal, karena untuk membuat lebih menyatu dengan adonan dibanding dimasukkan di akhir ketika adonan sudah halus. Setelah adonan tercampur rata, boleh kita saring untuk menghasilkan adonan yang lebih halus. Sebelum dicetak, sebaiknya diistirahatkan minimal 20 menit untuk menghasilkan kulit risol yang lebih baik. Dan selanjutnya saya cetak menggunakan teflon ukuran 22 cm. Sebelum dicetak, adonan diaduk-aduk dulu. Karena biasanya semakin lama didiamkan, tepung akan mengendap dan memisah dengan airnya. Dan caranya adalah diaduk-aduk dulu sebelum dicetak. Begitu seterusnya hingga adonan habis. Nah, ini adonan sudah selesai dicetak semua, menghasilkan kulit risol sebanyak 30 hingga 32 lembar. Hasilnya seperti ini walau tidak selembut yang menggunakan telur dan susu. Ketika baru matang terasa lebih lengket seperti akan sobek. Namun setelah dingin hasilnya tetap bisa kuat dan bisa untuk dipergunakan. Proses selanjutnya adalah mengisi risoles. Caranya, letakkan kulit yang halus di bagian atas, lalu letakkan isian rogut sayur yang sudah dingin, kira-kira kalau ditimbang sekitar 40-50 gram. Selanjutnya, tutup dengan melipat bagian sisi kiri dan kanan, lalu gulung. Tidak perlu terlalu kencang, namun cukup rapat, supaya ketika digoreng nanti tidak mudah pecah. Nah, seperti ini, lakukan hingga semua habis. Setelah semua selesai diisi, kita akan ke tahap coating dengan cairan tepung dan tepung panir. Ini adalah cairan tepung yang komposisinya tetap kita tambahkan telur, supaya tepung panir tetap bisa menempel dengan baik. Dan untuk takaran cairan tepung sudah saya tulis di deskripsi. Setelah kita celupkan ke dalam adonan tepung, selanjutnya kita lumuri dengan tepung panir yang sebelumnya sudah saya blender namun tidak terlalu halus. Untuk tahap ini, gunakan tangan kiri untuk mencelupkan ke dalam adonan basah dan tangan kanan untuk melumuri tepung panir, supaya tepung panir tidak saling menempel di tangan yang basah. Jika semua sudah diberi panir, simpan minimal 1 jam di dalam chiller sebelum digoreng. Tujuannya supaya panir lebih bisa menempel dengan kuat. Nah, ini risol siap goreng yang saya simpan selama semalam di dalam chiller. Dengan saya letakkan di dalam wadah tertutup seperti ini. Dan selanjutnya akan kita goreng. Selanjutnya kita goreng dengan menggunakan minyak panas dan sebaiknya risolesnya terendam semua di dalam minyak. Juga jangan memasukkan terlalu banyak risoles, secukupnya saja. Jangan terlalu lama menggoreng risoles, cukup 1 kali balik saja. Atau jika minyak dengan panasnya bagus dan risoles terendam semua, tidak perlu dibalik, bisa langsung diangkat. Dan untuk menggoreng berikutnya, jika terdapat sisa tepung panir di dalam wajan, sebaiknya diambil atau disaring. Ada beberapa penyebab risoles pecah ketika digoreng. Bisa karena kulit risoles belum cukup matang atau kulit terlalu tipis. Terlalu kencang ketika membentuk risoles. Menggoreng terlalu lama karena minyak belum panas. Bisa juga karena minyak terlalu panas sehingga langsung pecah dan gosong. Nah, ini dia risoles ekonomis dengan isian rogut sayur sudah matang dan siap untuk disajikan. Bisa dinikmati dengan cabai rawit segar atau dicocol dengan saus sambal. Keduanya sama-sama enak. Oh iya, jika ingin menyimpan dalam bentuk frozen, risoles yang sudah siap goreng bisa bertahan sekitar 3 bulan dengan penyimpanan tertutup rapat supaya tidak terkontaminasi dan dengan penanganan yang higienis serta suhu freezer stabil. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan boleh tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.